Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Ini kayaknya rame banget di grup WA. Jadi akhirnya ya udah kita live aja, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi lebih enak gitu. Kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Topiknya bebas seputar Brain Boost. Kayaknya banyak banget tadi yang masuk di grup saya dan pertanyaannya luar biasa banyak banget. Jadi ya udah, yuk kita ngobrol di sini aja seputar Brain Boost. Apa yang pengen Anda ketahui tentang Brain Boost supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih santai, lebih clear daripada ngetik mungkin nggak jelas gitu ya. Buat yang belum tahu, Brain Boost itu adalah produk saya. Ya, it's my company. Nih, kebalik ya. Tulisannya kebalik ya. Nih, di belakang saya juga begitu ya, namanya Brain Boost ya. Brain Boost adalah sebuah produk audio afirmasi yang gunanya adalah untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda. Goalnya adalah mengubah belief Anda. Makanya kalau Anda lihat tagline-nya Brain Boost itu change your belief, change your life. Karena hidup Anda yang ada hari ini itu adalah side effect atau hasil dari belief atau keyakinan Anda. Sehingga kalau misalkan hidup Anda masih struggling gitu, masih kayak kesulitan, banyak utang dan sebagainya, yang salah, paling dasar, paling fundamental itu adalah beliefnya atau keyakinannya. Itu paling fundamental banget. Sehingga ketika Anda mau beresin semuanya di hidup Anda, yang harus diberesin paling bawahnya itu gitu ya. Tadi nanya kalau misalkan ketiduran, headphone kegencet dan rusak gimana? Beli baru yang lebih bagus karena harusnya saya pakai earphone by the way. Saya pakai earphone dan ketiduran juga nggak ada masalah, sampai bangun juga nggak ada masalah. Cuma saya nggak pakai semalaman ya, karena begitu audionya selesai saya bangun dan saya taruh lagi, selesai gitu. Kok kalau abis dengerin Brain Boost sekali terus gak dengerin lagi akan ngaruh ke hasilnya? Yes, ngaruhnya atau efek dari Brain Boost itu bukan instan. Pemrograman bawah sadar itu perlu diulang, sehingga ide terbaik untuk menjalankan Brain Boost adalah minimal 30 hari. Ya, jadi teorinya butuh 25-30 hari untuk kita membentuk habit baru. Untuk kita bisa memprogram pikiran bawah sadar itu sekitar 25-30 hari. Jadi idealnya adalah rutin tiap hari Anda dengerin selama 30 hari. Gitu. Ya, meskipun ya memang banyak sekali yang tiba-tiba ngerasa kayak 1 hari udah ngefek gitu. Ada yang 4 hari 4 hari udah ngefek. Ya nggak apa-apa gitu, tapi idealnya dari saya menyarankan adalah 25-30. Hai Pak Surya, untuk data course cuma di Money Magnet aja? Yes, dan di yang lain hanya audio atau ada tambahan video course? Jawabannya adalah yang ada tambahan video course lainnya ada di Sales Juara. Di Sales Juara itu ada tambahan course namanya Sales Mastery. Jadi itu teknik yang saya pakai untuk jualan. Yaitu saya jelasin semuanya di situ ada, saya lupa, sekitar 12 video. Terus kalau yang di trading, di Pro Trader, itu ada tambahan webinar Pro Trader. Webinar Pro Trader itu isinya adalah beresin mental block untuk trader gitu. Dari Viku pengen tahu BB Limitless itu untuk apa? Itu yang lagi seru banget. Ya, istri saya tiap hari bahkan sampai semalam 2 kali kebangun tengah malam yang dicolokin Limitless karena suka banget. Limitless itu idenya adalah dari filmnya Limitless. Makanya saya pakai nama yang sama. Nah, di film Limitless itu si Eddie Mora, protagonisnya, itu adalah seorang penulis yang loser, yang nulis aja nggak dapat ide gitu, nggak ada ide di kepalanya mau nulis apa, nggak muncul gitu. Dan nama temannya dikasih satu pil, NCT. Pil itu bisa membuat seseorang dalam 24 jam itu mengakses penuh seluruh kemampuan otaknya. Jadi otak sadar dan otak bawah sadar itu diakses penuh. Nah, orang normal itu hanya menggunakan sekitar 10-12% otak sadarnya. Sisanya otak bawah sadar itu nggak bisa diakses, nggak langsung bisa diakses. Nah, ketika dia pakai pil itu, tiba-tiba dia bisa akses 100%, jadi super genius banget, jadi pinter banget, jadi sukses banget. Nah, gitu. Jadi semuanya jadi kelihatan semuanya. Ini polanya, ini semuanya jadi kelihatan. Hidup itu begini, cuan itu begini, itu jadi kelihatan semuanya. Jadi keren banget. Nah, setiap habis nonton film itu biasanya orang-orang itu kayak, wah coba ya ada pil kayak begitu ya, aku bisa sukses di hidup ini nih. Kayak gitu idenya. Nah, kenyataannya pil itu tidak ada dan otak kita nggak bisa dipakai kayak begitu. Otak sadar mengakses seluruh otak bawah sadar itu nggak bisa. Kenyataannya itu kan film ya, fiksi ya. Sehingga yang saya create di Brain Boost Limitless itu tekniknya sedikit berbeda. Caranya gimana? Mirip sebenarnya. Pikirin satu pertanyaan sebelum tidur. Oke, mikirin aja pertanyaannya, saya mau bahas tentang ini gitu. Nah, nanti begitu tidur, otak itu bertransisi. Jadi 5 menit sampai 5 menit sebelum tidur gitu, begitu hilang sebelum gone itu
itu biasanya ada transisi di mana ada mulai ngefly, seliut itu gelombang otaknya udah mulai masuk ke theta. Nah, ketika masuk di theta, otak bawah sadar itu ngebuka, dup gitu ceritanya. Gampangnya ngomong kayak begitu. Otak sadarnya off, kita udah nggak ingat apa-apa, otak bawah sadarnya itu ngebuka banget, gitu. Nah, ketika otak bawah sadarnya membuka banget, saya kasih perintah pakai Brain Boost Limitless. Perintahnya simple. Tadi itu kan ada pikiran yang ada pertanyaan tuh, ada ide, ada topik yang sebelum tidur tuh. Nah, sekarang gunakan kemampuan 100% bawah sadar ini untuk mencari ide brilian, untuk mencari solusi terhadap apapun yang ditanyakan sebelum tidur tadi. Munculkan semuanya dalam bentuk mimpi, ide, insight. Dan nanti ketika bangun, ingat terhadap jawaban itu. Bukan lupa. Biasa kalau kita mimpi kan jadi lupa ya. Nah, kalau ini kita minta supaya dia ingat gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya tiap orang beda-beda. Karena bawah sadar orang kan tiap orang ya beda-beda ya. Istri saya jadi pengen konten. Anda lihat jadi kontennya jadi muncul terus gitu. Dia dulu nggak mau gitu kan, tiba-tiba pengen konten. Padahal sebenarnya nggak ada kata-kata pending konten di dalam Limitless, tapi dia nggak tahu bahwa sadarnya tuh pengen konten aja. Saya sendiri belakangan ini kerjaan saya adalah menciptakan judul-judul Brain Boost baru. Sehingga ketika habis pakai itu, sekarang saya punya antrian judul Brain Boost untuk dibuat. Mungkin ada lebih dari 50 kali. Jadi kepala saya udah kayak, buset ini banyak banget idenya ya, ini tinggal saya bikin terus aja nih. Banyak banget ide-ide Brain Boost gitu. Ada satu orang lagi yang tiba-tiba kok pengen ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bener-bener idenya tuh liar. Saya bilangnya di dalam situ, biarkan imajinasimu berkeliaran secara liar, itu juga dimunculin. Jadi bener-bener kayak random aja, gak masalah. Kan nyari ide gitu. Gitu sih, itu Brain Boost Limitless. Jadi untuk mengakses kemampuan bawah sadar semaksimal mungkin gitu. Asik ya, coba aja. Limitless itu paling seru banget situ. Dengerinnya berapa jam? Brain Boost itu 1 jam ya. Brain Boost 1 jam. Selamat malam, izin nanya, saya ada puter pakai earphone preview audio untuk trader. Kan itu cuma berapa detik ya? Lah kok pusing ya saya pas dengerinnya? Loh ya justru itu. Kenapa pusing? Ada 2 hal. Yang pertama, ketika kamu dengerin dan mencoba preview, gelombang otakmu itu gelombang otak beta. Beta itu sadar. Kamu nonton kayak begini, ini beta. Nah, kemudian ketika dengerin itu, ada suara atau ada gelombang tetanya yang memaksa otak untuk masuk ke bawah sadar. Ini pusing memang rasanya. Kemudian yang kedua adalah suaranya kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu memang dibuat untuk membuat otak sadar atau logika Anda itu capek. Sehingga tidak lagi bisa ngejudge atau menganalisa. Ya, jadi itu memang kalau dirasain ketika sadar begitu memang pusing. Tapi kalau dipakai buat tidur, enak banget. Pokoknya believe, enjoy aja, kemudian believe. Harusnya sih banyak hal yang datang lah di hidup Anda gitu. Oke, harus konsisten, yes. 25 sampai 30 hari itu sebaiknya konsisten. Ya 25 sampai 30 hari. Cara pakainya gitu. Kok aku dengerin tapi belum sampai 10 menit udah tidur, itu gimana? Harus sampai selesai dengerin atau gimana? Lo memang harus sambil tidur, kan kita mau mengakses bawah sadar. Pikiran sadar tidur aja, kalau bisa dari awal udah tidur lebih bagus tuh. Kenapa saya kasih gelombang theta? Supaya tidur. Makanya banyak yang pakai barusan aja 10 menit udah tidur, karena memang dibuat kayak begitu supaya Anda cepat tidur. Aku baru dengar sekali tapi langsung ada mimpi. Habis buat produk Brain Boost ada rencana bikin kelas NLP. Kalau NLP enggak, saya ada partner yang punya kelas NLP and I think itu the best. Jadi saya nggak akan masuk ke ranah sana. Saya akan fokus di Brain Boost karena ini urusannya gede banget ya. Jadi saya belakangan memang agak jarang bikin kelas. Karena memang lagi fokus di ngebangun ini semuanya. So saya share free kayak begini. Tanggal 27, kalau nggak salah ya, tanggal 27 April akan ada offline event gathering, meet and greet. Jadi makan malam, dinner, networking gitu bersama saya di Jakarta. Ya nanti tunggu aja di Instagram saya, akan ada infonya lebih lengkap lagi di situ. Cara bangkit dari titik terendah. Kalau kamu nggak pernah ngasih label itu titik rendah atau titik tinggi, maka nggak perlu bangkit. Karena kamu nggak pernah jatuh. Yang bikin jatuh adalah persepsimu yang membuat seolah-olah kamu sedang terjatuh. Anak kecil lagi lari-lari belajar jalan pertama kali jatuh, bodo amat kan? Bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Bodo amat. Hanya ketika kamu melabel dirimu berada di titik terendah hari ini, itu yang membuat kamu jadi berada di titik terendah. Sehingga titik terendah itu adalah dunia ciptaanmu. Nah loh, ya jadi titik terendah adalah dunia ciptaanmu. It's not the world.
Dunia tidak peduli sama kamu. Yang limitless ada course-nya? Gak ada. Limitless mah tinggal dipakai aja, ntar ide-ide baru berkeliaran. Jadi seru. Saya punya kebiasaan mau tidur denger Al-Quran ya, Muratal Al-Quran. Sekarang saya denger BBMM, habis itu mau tidur dengerin Muratal Al-Quran. Kira-kira ada efek gak ya? Atau baiknya gimana? Makasih. Brain Boost the best dipakai ketika ketiduran, bukan mau tidur. Jadi kalau misalkan mau tidur, dengerin dulu Muratal Al-Quran, it's okay. Habis itu udah bener-bener mau tidur, tembak Brain Boost-nya. Jadi Brain Boost-nya harus masuk pas dia ketiduran. Karena apa? Supaya tidak, logikanya nggak jalan lagi. Sehingga bisa masuk ke bawah sadar dan programnya jalan. 2 hari yang lalu baru check out, lagi berapi-api. Sip. Izin tanya apa perbedaan kelebihan BBMM dan Limitless? Loh beda dong. Kalau Money Magnet, goal-nya adalah bikin kita merasa kaya. Bikin kita merasa kaya, itu akan menarik kekayaan beneran datang. Law of Attraction, aku adalah seperti prasangka hambaku. Itu BBMM. Nah, Limitless itu nyuruh otak untuk kreatif. Ya, namanya aja creativity booster. Supaya kreatif. Gitu. Nggak melulu tentang uang. Nah, ini menarik Veronica. Boleh dijelasin bedanya Brain Boost yang Limitless dan True Self? Saya pakai dua-duanya. Limitless sudah saya jelasin yang tadi ya. Jadi untuk creativity gitu. Nah, True Self ini sebenarnya produk yang sangat unik. Karena tercipta dari kondisi saya bulan Maret kemarin. Ya, jadi di bulan Maret kemarin saya baru hire CEO. Seperti yang Anda sering lihat ya, saya selalu ketika IG Live saya cerita bahwa salah satu goal saya adalah 1 juta sales di Brain Boost. Saya pengen Brain Boost ini bisa membantu 1 juta orang menjadi lebih baik lagi gitu. Ceritanya kayak begitu. Sehingga saya harus hire seorang CEO atau COO sekarang itu. Nah, begitu orang itu masuk, yang terjadi adalah saya sendiri jadi ngerasa galau. Kayak lebih banyak waktu. Otaknya tuh otak yang sudah dipacu sedemikian rupa bertahun-tahun, terus tiba-tiba di pause, berhenti. Itu gak enak banget. Kayak berada di suatu tempat yang limbo gitu. Kayak kerjaan sih beres, kerjaan gak ada masalah, duit gak ada masalah, tapi kok I feel empty ya. Nah itu butuh yang namanya Brain Boost True Self. Jadi untuk mengatakan gini, it's okay kok untuk berhenti. It's okay kok untuk istirahat. Karena kemarin ketika berhenti begitu, saya nonton Netflix aja, di kepala saya langsung, ini kok gak produktif ya saya ya. Saya lagi main game misalkan, itu kayak baru mulai gak sampai 5 menit, itu kayak kok saya main game ya, gak produktif ya. Kayak begitu, jadi otaknya biasa dipicu terus. Jadi program True Self adalah untuk nge-pause, untuk ngerem gitu. Bahwa it's okay kok untuk beristirahat. Kamu sudah grow melebihi dari apapun yang kamu kerjakan. Dan sekarang saatnya untuk mendengarkan atau reconnect dengan apa yang jadi fire di hatimu. Sebenarnya kamu tuh sukanya apa? Joymu itu, kesenanganmu itu di mana? Nah, True Self tuh menggali di situ untuk mencari tahu sebenarnya purpose-mu itu di mana sebenarnya. Gitu, itu yang disebut True Self. Itu seru banget sih, dan ternyata setelah saya cerita ke beberapa teman, mereka mengalami hal-hal yang kurang lebih mirip. Setelah bisnisnya jalan, sudah sistemnya udah jalan, terus kok tiba-tiba I feel empty ya? Ini kenapa ya? Feel-nya nggak enak gitu. Kayak harusnya aku bisa melakukan sesuatu, tapi gak jelas apa itu. Nah, kayak gitu feel-nya. Itu pakai Brain Boost True Self. Hopefully clear ya. Apakah dengan BBMM ini bisa mengubah takdir orang? Soalnya saya masih mencari tahu mengenai Brain Boost ini. Nasib ya, bukan takdir ya. Kayaknya nasib kan ya. Nasib kan di tangan kita. Nah, gini urutannya. Nasib itu di tangan kita. Nah, tangan kita itu kan action kita dari pikiran kita. Tapi dari pikiran kita, sebenarnya yang menggerakkan kita itu adalah hati, atau feeling, atau belief. Itu yang menggerakkan kita. Nah, karena belief itu yang menggerakkan kita, jadi kalau kehidupan kita tuh masih ngaco dan sebagainya, berarti kan ada yang salah di sini. Nah, berarti dengan BBMM membuat kamu jadi pede, jadi lebih percaya diri, lebih ngerasa kaya dan sebagainya, maka action Anda jadi berubah. Ketika actionnya berubah, maka nasibnya jadi berubah. Lah menarik loh, kemarin itu ada satu orang menggunakan Brain Boost Money Magnet. Kemudian dia bisa tiba-tiba posting di grup gitu ya, di grup WA. Dia bilang, Dan kok aku jadi pengen sedekah ya? Nah, saya denger itu langsung kayak happy gitu. Saya bilang langsung, ya karena kamu setelah dengerin Brain Boost Money Magnet, kamu sekarang ngerasa cukup. Terus dia bilang apa? Iya sih, emang kemarin aku selalu ngerasa kekurangan. Nah itu tadi. Jadi memang bisa mengubah. Dan ketika sedekah, saya nggak tahu apa efeknya setelah dia sedekah ya. Siapa tahu habis itu rezekinya naik dan seterusnya, kan itu urusan Tuhan ya.
Bener-bener kayak saya cuma menyelaraskan aja. Rezeki di tangan Tuhan, nggak bisa diapa-apain. Bukan dari Brain Boost guys. Brain Boost nggak ngasih duit ya, jadi jangan nyari duit di Brain Boost gitu. Brain Boost itu menyelaraskan pikiran bawah sadar Anda, sehingga ketika ini nyambung, hidup Anda jadi berubah. Rezekinya jadi lebih lancar dan seterusnya. Gitu. Kok aku mendengarkan Brain Boost tapi selalu terbangun di tengah pas suara Koden bilang buang kotak. Oke, Iim Undrawati. Ini menarik. Cek feelingmu. Ketika terbangun, feelingnya apa? Apakah feelingnya itu stres? Karena ada satu orang kemarin exactly persis, dia selalu terbangun di titik ini juga. Dan ketika saya tanya, kenapa lu terbangun? Dia bilang, karena nggak bisa nafas. Tenggelam. Ya kan dilempar ke danau kan ya. Dan saya nanya, loh yang dilempar kan kotaknya berisi pikiran negatif, dilempar ke danau. Kok bisa kamu ikutan nggak bisa nafas itu kenapa? Dan jawabannya adalah, ya kan pikiran negatifnya aku buang begitu, kasihan sendirian, jadi aku temenin. Jadi dia meletakkan dirinya di dalam kotak yang terkunci dan ikutan dilempar ke danau. That is insane, tapi ya itu yang terjadi. Dan dia nggak bisa keluar dan dia tenggelam, dia nggak bisa nafas. Itu di kepala dia. Dan itu mesti di-healing sih. Itu artinya adalah ada sesuatu yang mungkin mengganggu, ada beban emosi, atau ada financial wound, luka batin finansial, yang masih nyangkut di situ. Sehingga ketika pikiran negatifnya dilemparin, itu ngerasa nggak rela. Waktu itu saya nanya, loh kenapa nggak pikiran positif aja? Kenapa nggak lu berpikir positif aja? Jawabannya adalah, kalau saya berpikir positif, nanti saya dimanfaatkan orang lain. Nah ini kan berarti ada trauma dia. Karena waktu itu mungkin dia berpikir, dia ngelakuin sesuatu yang positif, dan orang lain malah memanfaatkan dia. Sehingga dia bilang, wah kalau aku baik, nanti aku dimanfaatkan, mending aku nggak baik gitu. Nah itu logikanya jalannya seperti itu. You know, aku bisa beresin orderan sampai 15 toko. Mantap. Mantap. Bang, gimana sih cara berhenti main judi online? Nah, good question. Karena saya sudah tadi pagi saya barusan selesai rekaman ini. Saya baru selesai rekaman Brain Boost Stop Judi Online. Jadi sabar ya. Ditunggu. Oke? Ini akan muncul kira-kira mungkin 2 minggu lagi lah ya. Hopefully 2 minggu lagi ya, hopefully cepat lah ya. Karena lagi antrian. Saya lagi mau meluncurkan, saat ini Brain Boost itu sudah ada 14 produk. Ini websitenya, judulnya adalah brainboost.id. Oke. Nah ini ada beberapa produk. Yang pertama adalah Money Magnet. Goalnya adalah membuat Anda merasa berkelimpahan. Karena kalau Anda merasa berkelimpahan, Anda bersyukur, rezekinya naik. Jadi goalnya ini naikin rezeki gitu aja. Ya, duit dan rezeki datang dari semua arah tak terduga gitu. Nah, ini pro trader, untuk trader forex, kripto, saham, supaya nggak FOMO, supaya nggak serakah, nggak revenge trading. Nah, itu di sini. Ini sales juara untuk memotivasi supaya Anda mau berjualan, supaya nggak minder kalau jualan, kalau ditolak nggak baper gitu. Ini buat PD public speaking. Kalau nggak berani konten, nah ini PD public speaking. Ini buat relaksasi. Buat ngilangin stres dan anxiety. Yang ini buat bela diri, supaya rajin latihan, dan fokus ketika berada di pertandingan, di arena. Supaya nggak emosi gitu ya, jadi emosinya terkontrol. Suka baca buku, ya seperti namanya, bikin suka baca buku. Jadi kalau Anda ngerasa, kok aku pengen baca buku tapi malas banget ya, ya udah dengerin ini aja sebulan. Habis itu kan rasain, jadi pengen baca buku. Ini weight loss. Weight loss ya seperti namanya, membuat Anda jadi pengen makan sehat, pengen berolahraga, supaya membantu program diet Anda. Ini sembuh sakit fisik. Orang sakit biasanya malah stres, malah nggak sembuh-sembuh. Nah ini diobatin secara mental supaya recovery tubuhnya itu lebih cepat lagi. Ya kan sering banget ya orang berobat di Singapura gitu ya, terus sama dokter Singapura cuma disuruh apa? Udah sana jalan-jalan aja, ini mah nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba sehat. Ya kurang refreshing aja. Nah itu kayak gitu. Ini tidur nyenyak seperti namanya ya, untuk tidur nyenyak gitu. Jadi apa yang diajarkan di sini? Yang diajarkan di sini adalah ngilangin overthinking. Satu, bukan diajarkan sih, di program ya. Ngilangin overthinking. Kemudian ngilangin beban emosi yang bikin stres, nggak bisa tidur. Terus diprogram supaya ketika Anda naik di atas ranjang, dimanapun, Anda langsung masuk ke mode tidur. Sehingga lebih mudah untuk ngantuk dan tidur. Gitu ceritanya, ini pakai ini. Kemudian ini seperti namanya, tenang dan pede melahirkan. Karena kalau melahirkan itu, mau persiapan melahirkan, kadang stres ya. Bulan 7 gitu udah mulai stres tuh. Bulan 8 panik ya, stres dan anxiety. Waduh nanti aman gak ya, bayiku aman gak ya, bayiku sehat gak ya.
misalkan operasi sakit gak ya dan sebagainya, itu bikin stres banget. Jadi ini untuk itu. Ini fokus belajar seperti namanya ya, buat yang sedang belajar apapun gitu. Ini penglaris. Nah, penglaris itu fokus ke produk yang Anda jual. Jadi memprogram supaya bawah sadar Anda bersyukur produk Anda yang Anda jual sudah laku. Ini biasanya kejadiannya adalah ketika Anda pernah tahu nggak sih, mau jualan properti misalkan, atau jualan apalah, motor atau apa gitu. Kok kayak nggak laku-laku sih gitu. Tapi begitu laku, entah besoknya atau sorenya, temen tiba-tiba telepon dan nanyain, rumahmu udah laku belum sih? Kalau belum laku, aku mau dong gitu. Kan intinya adalah, kenapa kok lu teleponnya baru sudah laku? Kenapa kok sebelum laku nggak telepon? Nah, ternyata yang menyebabkan orang itu telepon adalah perubahan feeling Anda. Dari berharap jadi bersyukur. Gitu. Nah, ini memprogram supaya hati Anda bersyukur. Supaya apa? Ya, produk Anda atau rumah Anda atau aset Anda atau properti Anda lebih cepat laku. Nah, yang ini berikutnya adalah limitless. Yang tadi saya udah jelasin. Limitless. Gitu. Nah, habis limitless, saya lagi program ada 4 lagi sebenarnya. Saya lagi bikin yang bakal up ada love magnet buat mencari jodoh. Jadi kalau Anda butuh, ya kan ada money magnet kan, ini adalah love magnet gitu, love magnet. Kemudian yang kedua adalah stop smoking, buat membantu berhenti merokok. Yang ketiga adalah stop judi online. Dan yang keempat adalah yang tadi, true self, yang identitas sejati. Gitu ceritanya. Oke, jadi udah ya, lengkap ya, kurang lebih gambarannya itu untuk Brain Boost produk-produknya. Berarti sebelum dengerin harus bikin permintaan. Yang mana nih? Sebutin dulu. Gimana cara ngilangin khawatir? Khawatir tentang apa? Kalau khawatir tentang keuangan, pakai yang Brain Boost Money Magnet aja. Kok bisnis yang simple tapi powerful apa ya? Ngajarin AI lagi booming. Aku syukur 11 hari denger dapat 13 juta. Thank you. Sip. Bianca Skincare. Sip. Thank you ya. Baru hitung belum sampai hitungan ke-7 udah pules. Ya Pak Surya, emang kayak begitu. Asik ya? Karena saya udah selaras pikiran, bawah sadar, dan feeling, dan afirmasi. Ya kalau sudah selaras itu tambah ngebut. Tambah lama tambah ngebut gitu. Ini ada teman ini cerita nih. Dia pertama, dia lagi pakai Brain Boost Limitless by the way teman-teman. Ini teman saya. Kenapa di Brain Boost ada double suara, ada 2? Kan saya bilang kan emang binaural. Jadi memang suaranya itu double suara gitu kan. Dia bilang, oh paham. By the way, hari pertama ini aku nggak bisa menutup mata. Dia ketawa-ketawa gitu. Ideku makin liar. Saya bilang ya kerasa banget ya. Ya jadi dia pakai apa? Pakai limitless gitu. Memang idenya dibuat makin liar. Aku langsung diskusi family goal sama ChatGPT katanya dia. Dan ya Anda lihat sendiri ya. Kalau testimonial nggak diminta kayak begini ya, ini kan tiba-tiba ngontak saya begitu kan. Ini benar-benar kayak barusan aja gitu. Ini today kan ya. Saya nggak ngontak, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tiba-tiba kode gitu. Nah, testi kayak begini nih yang bikin saya tuh ngerasa bahwa I can make impact sih dengan Brain Boost itu. Jadi goal saya memang adalah membantu sebanyak mungkin orang sebenarnya untuk mendapatkan potensi maksimal dari hidupnya gitu. By the way, setiap hari aku tidur dengerin penglaris itu mulai dari tidur sampai bangun pagi. Kalau saya nggak nyaranin untuk di looping selama 7-8 jam sebenarnya. Kenapa nggak disaranin seperti itu? Karena ketika di tengah-tengah, itu Anda butuh yang namanya deep sleep. Deep sleep itu fase berbeda lagi di mana badan Anda itu benar-benar recovery full. Itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika tidur 8 jam, itu sekitar 1,5 sampai 2 jam di tengah. Itu tuh deep sleep. Nah ini kalau misalkan Anda hajar sampai pagi, dengerin Brain Boost terus, yang terjadi adalah Anda di-maintain di gelombang theta. Ya secara theta akan berhasil, of course lebih cepat. Tetapi takutnya adalah deep sleep Anda jadi terganggu. Nah ini kan waktunya badan recovery dan sebagainya ini supaya jangan keganggu gitu sih sebenarnya. Kalau dengerinnya di loudspeaker bisa nggak? Nggak bisa. Ya karena suaranya memang dibuat kiri dan kanan berbeda. Sehingga kalau ditaruh di loudspeaker, suaranya jadi mix. Nah ketika mix kita jadi kacau. Padahal itu suaranya harusnya clear. Kiri dan kanan harusnya clear. Kok bikin yang buat memaafkan dong? Planning sih. Banyak, kalau di kepala saya tuh banyak banget idenya itu. Sampai ada kemarin itu untuk yang grieving segala gitu. Untuk yang grieving itu habis ditinggal meninggal orang terdekat, orang tua, anak, adik, kakak gitu. Ya itu gitu.
Kalau belum selaras dan belum let go susah untuk terima. Iya, memang harus let go sih. Nenek aku nggak bisa tidur karena keratinnya tinggi, dia nggak bisa tidur beberapa hari ini. Ya, brain boost tidurnya Nyak, itu goalnya adalah membereskan urusan mental sebenarnya. Kalau ada hal fisikal yang memang bikin nggak bisa tidur itu harusnya nggak bisa pakai ini, kan ini bener-bener itu. Tapi dicoba aja, menurut saya dicoba aja. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, otak itu begitu kompleks loh. Itu begitu kompleks. Jadi kita ada mungkin hal-hal yang ternyata, bayangin aja kemarin itu ada orang pakai brain boost money magnet, terus alergi gatal-gatal di badannya hilang. Lah kan ajaib banget ya. Karena ternyata dia itu stres urusan finansial, dan stresnya kena semacam autoimun or whatever lah gitu, yang menyebabkan tubuhnya itu jadi gatal-gatal. Jadi begitu stresnya disembuhin tentang finansial, lah kok gatal-gatalnya hilang. Nah kalau saya kan nggak kebayang ya itu nanya dokter pun juga, semua juga bilang oh stres gitu, tapi kan nggak bisa diobatin gitu kan. Jadi dengan diberesin stres keuangannya, itu gatalnya hilang, alerginya hilang. Nah itu kayak hal-hal kayak begitu kadang-kadang ya kita cuma bisa mencoba ya kayak begitu ya, nggak bisa diapa-apain gitu. Aku mau kok dinner meet and greet, yes. Syaratnya bisa meet and greet nanti di announce. Tinggal ini aja kok, daftar gitu terus makan malam bareng-bareng, kemudian ada beberapa sesi gitu. Habis itu kita dinner networking gitu ya. Jadi bener-bener networking aja. Itu seru sih. Selamat malam, saya udah mendengarkan baru 3 malam ini saya merasa lebih fokus dalam memelihara kestabilan performa harianku dalam beraktivitas dan bekerja. Thank you. Kok ada rencana nggak tentang bahas atau buat kelas parenting, sekolah dan asuh anak-anak gitu, biar bisa ngelatih seperti anak-anaknya Koko dan bisa bangun hubungan dengan istri yang baik seperti istri Koko? Enggak sih, saya enggak ada buka kelas sih. Ya, itu sering-sering nanya di Instagram saya kalau posting tentang keluarga gitu, sering-sering nanya aja. Biasa pertanyaan-pertanyaan yang berulang gitu, kita bikinin kontennya supaya bisa ini. Tapi nggak ada kelas khusus gitu. Saat video yang rilis Belief Mental Block menggali bertanya kenapa sampai kapan berhentinya menggali itu berhentinya sampai kapan, sampai ketemu core-nya. Core-nya itu biasanya aku dicap orang gagal, aku nggak bahagia, atau biasanya saya itu notice ini belief munculnya dari mana sih. Misalnya kayak aku tuh nggak boleh gagal. Oke, pertanyaannya belief itu muncul dari mana? Karena bayi di kepala saya gini, bayi baru lahir nggak ada konsep namanya gagal. Itu nggak ada konsep kegagalan, itu nggak ada konsep kegagalan. Itu diajarkan oleh lingkungan. Nilainya jelek dimarahin gitu kan, itu kan mengajarkan konsep kegagalan sebenarnya. Kalau hidup sebenarnya nggak ada konsep gagal. Orang jatuh ya berdiri lagi, orang lempar bola basket nggak masuk ya diulangi, ya kan. Nah, saya akan men-trace back sampai misalkan aku tuh kan nggak boleh dan jadi orang gagal. Misalkan dia tiba-tiba ngomong kayak begitu, maka saya akan mencari tahu itu beliefnya datang dari mana. Di situ yang disembuhin. Kalau misalkan dulu waktu masih kecil nilainya jelek terus dia dimarahin orang tua, nah itu dirilis dari situ, memaafkan orang tua, gitu caranya. Oke, kalau dengarnya nggak pakai headset nggak bisa. Oke, kita harus menarik dengan rasa dan keselarasan. Jadi kalau kita ngomongin brain boost itu sebenarnya pemrograman otak bawah sadar. Nah, pemrograman otak bawah sadar itu bisa macam-macam, ya kan? Nah, salah satunya kalau kita ngomongin money magnet, maka itu kita ngomong tentang law of attraction. Tapi kalau kita ngomong suka baca buku, itu gak ada hubungan sama law of attraction. Suka baca buku simple, cuman saya memprogram otak Anda supaya Anda suka baca buku. Baca buku itu penuh petualangan dan sebagainya. Baca buku itu sangat menyenangkan, kayak begitu. Nah, otak bawah sadar tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Sehingga ketika otak bawah sadar dibilang bahwa kamu suka baca buku itu menyenangkan loh, dan itu diulang selama 30 hari, yang terjadi adalah ya tiba-tiba kamu suka baca buku. Gitu sebenarnya. Cuman yang brain boost money magnet, yang brain boost love magnet, yang brain boost penglaris, itu memanfaatkan yang namanya law of attraction. So, kesimpulannya brain boost bukan law of attraction. Itu dua hal yang berbeda. Brain boost adalah pemrograman pikiran bawah sadar. Mau diprogram kemana? Gitu.
sering takut, nah misalkan nggak pede public speaking, nah kayak gitu. Bahkan ada yang minta ke saya kemarin, dan bikinin dong Brain Boost suka makan sayur. Ya kalau banyak minta saya bikinin, gak ada masalah, ya kan. Urutannya sebelum pakai BBM buat script goal, rasakan emosinya lalu dengerin audionya. Bener gitu, oke. Tapi yang penting ya rasa. Yang penting tuh rasanya, itu kuncinya. Nah banyak orang yang struggling, duitnya kesusahan, utangnya banyak, dan sebagainya gitu ya. Bener-bener kecepit banget. Memunculkan rasa ini kan gak gampang. Ya kan, namanya dikejar-kejar debt collector kok suruh ini. Nah itu alasan kenapa Brain Boost ini lebih membantu orang-orang kayak begitu. Karena disuruh mikir sendiri logikanya gak nyampe. Jadi mending logikanya tidur aja, bawah sadarnya kita program. Nah, ketika lebih tenang, otomatis bisa mengambil keputusan lebih baik. Daripada ketika stres, takut, stres, dikejar-kejar debt collector, suruh mikir, kagak bisa, bubar. Gitu. Apakah boleh untuk anak-anak limitless? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Anak saya pakai limitless. Motivasi buat anak muda yang masih suka berantem. Nah, anaknya mau berubah nggak? Anaknya mau berubah nggak? Kalau mau berubah, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau berubah nggak bisa. Anak kecil dikasih Brain Boost suka baca buku, nggak mau pakai headset. Interesting. Saya lagi mau bikin yang nggak pakai headset nanti. Ya, tapi ntar. Tapi coba aja, Brain Boost yang suka baca buku pakai speaker gitu ngefek nggak? Coba aja dicoba aja, begitu anak sudah mau tidur gitu nyalain aja. Pokoknya dia denger pelan aja. Sehari-hari coba dengerin. Untuk Alvin ya, anaknya umur berapa? Saya pengen tahu. Anaknya umur berapa gitu? Apa ini? Nakian close hand movement ini saya masih belum berhasil. Apa nggak apa-apa kalau lanjut ke scripting? Nggak apa-apa, lanjut aja ke scripting. Seperti yang saya rasakan akhir-akhir ini kayak stuck banget, berasa kosong, harus ngerjain semua tapi apa? Akhirnya check out limitless. Udah hampir seminggu dengerin rasanya enteng banget tapi belum dapat ide. Nah digabungin sama True Self. Jadi gini sebenarnya. Limitless itu kan nyari ide nih. Tapi kalau misalkan kita belum dapat pegangannya, kita mau nyari ide apa kan belum jelas ya. Gitu. Ide-idenya mungkin akan bermunculan begitu, tapi kayak nggak seret di hati. Itu yang muncul nanti. Kalau misalkan berasa kosong itu, ya Ernie, bener ya Ernie ya. Jadi saran saya nanti pakai yang True Self itu untuk mencari diri gitu ya, kayak finally apa. Nah saya sendiri kemarin setelah mempraktekkan itu ketemunya main dokter. Jadi pagi-pagi saya sudah tahu problem saya di situ, saya harus ngerem, saya tahu semuanya begitu. Pakai limitless, ketemunya main dokter. Ya, I fix broken mindset, release emotional blocks, and install new belief. It's a mind doctor gitu. Jadi kayak buat saya jadi kayak wah ini menarik, ini sesuatu istilahnya kayak peran baru saya, Denny Santoso yang baru, peran baru saya yang menarik gitu. Karena buat saya sudah berkembang lebih dari digital marketing. Ya jadi ketika saya kemarin kan ngomongin digital marketing ini itu gitu ya, saya explore banyak hal ya. Hari ini itu saya sudah berkembang secara pribadi. Saya sudah berkembang lebih dari sekedar digital marketing. Sehingga ketika Anda berkembang, bayangin ya, intinya begitu. Intinya gini, ketika Anda sudah SMA, diajak ngobrolin materi SD, itu membosankan. Itu rasanya kayak begitu. Jadi buat saya ngomongin digital marketing kayak, aduh, males banget ya. Kan cuman gitu aja ya, udah kayak begitu gitu. Jadi kayak udah males banget. Saya harus explore something new. Nah, sekarang di Mind Doctor, ini jadi menarik nih. Karena saya sekarang ngomong di level fundamental lagi. Kalau kemarin ngomong di level otak sadar, skill, logika, skill, ya kan? Ngomongin tentang list building, content creator, copywriting, dan sebagainya, itu skill di otak sadar. Ini sekarang saya masuk di level yang deeper, bawah sadar. Nah, ini fundamental semua orang gitu. Jadi buat saya kayak, wow, ini sesuatu yang luar biasa banget dan menarik sih. Saya punya background master NLP, saya punya background certified hypnotherapist. Jadi kalau di buku saya pun ini di buku saya yang tahun 2010 itu ada tulisannya CHT nih di sini nih. Yang ini belum ada, yang atas ini 2009 belum ada CSN, tapi yang ini saya udah ada, habis CSN ada CHT gitu. Jadi waktu itu saya masukin semua tuh gelar saya tuh. Oke. Nah, jadi ada CHT-nya. Jadi saya juga punya background di situ gitu untuk utak-atik otak. Gitu sih. Makanya sekarang akhirnya, nah menariknya ketika saya mempraktekkan yang true self, mencari identitas diri tadi, menariknya tiba-tiba saya menyadari
bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu saya semuanya, kenapa kok saya panic attack, kenapa kok saya belajar hipnoterapis, kenapa kok saya belajar NLP, waktu itu cuma untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan hari ini ternyata itu sudah disiapkan Tuhan untuk skill saya hari ini. Kan amazing banget ya. Kalau dulu nggak ada panic attack, hari ini nggak ada Denny Santoso kayak begini. Gitu. Jadi rencana Tuhan itu sudah kayak udah dijalin begitu, cuman baru nyadarnya sekarang gitu. Kalau waktu ngalamin tuh kayak, "Buset, ini apaan sih panic attack kayak begini, kok saya bisa kena panic attack?" Gitu rasanya. Gitu sih. Kok kalau di bagian course and movement belum bisa, udah tadi ya. Kalau tiba-tiba tidak ada keinginan untuk terus bekerja, nggak ada penggerak seperti biasanya, cocoknya pakai audio yang mana? Safira, menarik pertanyaannya. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Nah, saya lagi ngegodok Primbus baru. Ini saya lagi ngegodok Primbus baru. Jadi saya lagi ini coba ya. ini apa ya istilahnya ya? Ini creativity saya sebenarnya. Saya tuh suka banget eksperimen dan saya ngerti produknya. Primbus Core Money Value. Ini yang lagi saya godok, belum selesai. Ini saya masih menyusun skripnya. Saya lagi mendesain skrip panjangnya. Jadi apa dulu nih yang harus ini nih? Jadi termasuk gini ya, remove mental block untuk bergerak mengejar uang. Jadi kalau tadi Anda tiba-tiba kok berhenti, itu saya udah tahu tuh, saya udah gini. Dan penggerak aksi ringan mencari tahu penasaran, sehingga membuat Anda termotivasi mencari tahu. Habis itu di program, ini kan ada programnya. Habis di program, nah ini saya ngedesain ini future pacingnya, dia bergerak memilih activity yang menghasilkan uang, dan kalau belum ada akan bertanya, akan belajar, tidak nyaman kalau belum ketemu roadmap yang bisa membantu menuju ke goalnya. Ya, saya jelasin ya. Pernah nggak sih ada ketemu orang yang dia itu ada tawarin peluang, dia stuck, hidupnya stuck, maksudnya duitnya mepet lah, pokoknya susah begitu. Tapi kalau Anda kasih peluang, dia itu kayak malas bergerak gitu. Kayak entar lah gitu. Habis itu kalau diajak temennya jalan, diajak ngopi, nongkrong sama temennya jalan tuh. Tapi begitu diajak, ini loh ada project nih, atau ini loh ada misalkan jual produk digital gitu, atau ini loh dropshipping, ini loh affiliate gitu, kayak enggak sih, males lah kayak gitu. Nah itu pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Nah saya ketemu orang kayak gitu tuh banyak, ya kan, karena saya ketemu banyak orang, ditawarin ini, tawarin itu gitu kan. Nah terus apa yang sebenarnya terjadi di otak orang ketika dia melakukan pilihan kayak begitu? Kok lebih suka nongki ya, nongkrong gitu ya sama teman-temannya daripada dia ngejar duit itu. Nah ternyata yang terjadi di otak orang, dia punya prioritas value yang berbeda. Prioritas value uangnya itu ada di bawah. Jadi yang urutan paling value itu gini, apa hal penting di hidup Anda? Nah dia bilang Tuhan nomor 1, family nomor 2, happiness nomor 3, freedom nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 20 baru duit gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika sehari-hari yang 20 ke atas ini muncul di depan dia akan memilih itu daripada yang prioritas paling bawah, karena duit itu paling bawah gitu. Jadi kayak ya duit penting sih, tapi kok gak ada dorongan ya untuk saya ngejar duit ya. Nah itu duit itu harus dinaikin, prioritas duit itu harus dinaikin di kepala orang itu gitu, di dalam bawah sadarnya bahwa duit itu penting. Nah tapi ada satu problem makanya nge-script kayak gini tuh mesti hati-hati banget. It's not kayak oke, pakai ChatGPT bikin script, wah ngawur, gak bisa. Kalau duit itu dinaikkan dan itu tiba-tiba di atas agama, dia akan konflik batin yang terjadi. Kayak, kok sekarang duit jadi lebih penting dari ini? Ini gak bener nih. Dia akan konflik, dia akan stres gitu sih. Nah jadi ada tekniknya untuk men-script. Kalau saya ngebuat yang ini, karena ini rada sensitif sih, ini bener-bener ke core value gitu, itu dinaikin begitu sih. Supaya bergerak. Jadi ada tekniknya. Jadi ini saya lagi menyusun pelan-pelan supaya ketika nanti dinaikkan itu nggak bertentangan sama agama, nggak bertentangan sama family atau keluarga atau apapun itu yang menjadi hal penting di hidupnya, ya kan? Karena sebenarnya logikanya orang kadang salahnya membandingkan keluarga itu lebih penting daripada duit, ya kan? What if pertanyaannya, dengan duit yang lebih banyak kamu bisa membuat keluargamu lebih bahagia? Gitu. Oke? Jadi pertanyaannya gitu. Kebayang ya? What if dengan duit yang lebih banyak kamu bisa sedekah lebih banyak lagi? Bukankah itu yang diinginkan Tuhan? Nah itu jadi menarik ketika kita mengerti, oh ternyata nyusunnya kayak begini,
Ini jadi menarik. Makanya ini nanti ini adalah next project saya nih. Ini next project saya. Hopefully kelar cepat lah ya ini ya. Karena ini bisa membuat yang tidak bergerak jadi bergerak. Kalau money magnet itu kan fokusnya adalah I feel aku merasa kaya gitu ya. Aku merasa kaya gitu kan. Nah, kalau yang ini itu mendorong supaya gerak maju gitu. Ada duit dikejar. Karena kalau misalkan orang ada duit nggak dikejar, lah terus orang kaya itu semua orang ngejar loh ya. Ada peluang dia ngejar, ada peluang ngejar. Problemnya kan banyak orang cuma ngomong doang kan, aku pengen duit, tapi nggak ngejar gitu. Dan ini, Brain Boost Core Money Value ini menarik. Menariknya apa? Anak saya nanya loh, 12 tahun loh. Terus dia nanya. Nanyanya apa? Nanyanya adalah, Pak, duit itu kan penting ya Pak ya? Tapi kok aku nggak ngejar ya Pak ya? Gitu. Aku sih mau Pak duit Pak, tapi kok nggak ngejar ya? Lah kamu sih nggak semangat nyari taunya. Saya asal ngomong begitu kan, saya sambil makan ya. Biasa kan saya syuting sambil makan ya. Kamu sih nggak semangat nyari taunya gitu. Lo gimana caranya semangat lah? Aku aja nggak semangat nyari taunya. Dia bilang gitu. Bener juga ya, anak saya pinter juga nih. Dia bisa bilang gitu. Lah saya itu, lah aku lupa nggak punya semangat. Gimana mau nyari tahu semangatnya? Ya kan. Jadi menarik gitu. Hari ini Kode ini hari-hari Brain Boost aku jadi mindset dan cara ngomongnya mikirnya jadi ikut-ikut Kode nih. Oke. Pak Surya udah aman kan ya tapi sekarang ya? Awal pakai BB Money Magnet saya merasa pusing dan gelisah, tapi penggunaannya yang keempat baru terasa nyaman. Yes, Tony benar banget, karena itu kemungkinan besar itu ada emosi atau mental block yang lagi dirilis, lagi dibuangin begitu. Jadi itu nggak enak, memang rasanya nggak enak. Oke, ini kan banyak ya, pernah aku gitu kan. Koden yang gerakan tangan clear di course BBMM itu harus tunggu scripting doa manifest atau gimana? Belajar aja sambil jalan aja. Saya berdoa berharap Tuhan menggerakkan hati koko istri untuk buat kelas profesional tentang parenting. Saya tuh gak punya background parenting loh teman-teman. Saya itu belajar sambil jalan soalnya. Jadi kalau saya buka kelas itu, saya tuh gak pernah ikut kelas parenting. Iya kan? Jadi kalau misalkan, ya kebetulan aja hasil didikan saya itu menunjukkan hasil seperti itu gitu. Which is kita berdua, saya sama istri saya itu sangat bersyukur. Yes. Cuma saya nggak punya background yang gimana-gimana gitu loh. Arya, apa kabar? Makin tajir tampan tiap hari. Amin. Amin. Sebentar, saya lihat lagi. Kayaknya waktunya bentar lagi habis nih. Buat bundling. Iya, kita planning ya. Ya, kita planning sih. Jadi, Brain Boost Core Money Value ini simple goal-nya untuk membuat Anda mengejar uang dengan mempertimbangkan sisi moral dan yang lain-lain. Hidup seimbang dan sebagainya itu masih kita kasih garis batasannya gitu. Karena saya nggak mau ngejar uang, terus habis itu ngerampok kan kacau ya. Itu kan nggak boleh ya. Jadi nggak boleh dibuat moralnya itu ngawur gitu. Itu nggak boleh tuh. Itu sih. Ya jadi supaya lebih rapi gitu. Saya sering menunda-nunda kerjaan pakai Brain Boost yang mana? Saya mau beli money magnet sama core money value belum ada, lagi di riset. Kode ini masih ada mental block kah? Harusnya masih ada. Yang belum diberesin masih ada. Tapi pertanyaannya gini. Apakah mental block yang ada di saya itu mengganggu saya menuju goal saya mencapai 1 juta sales saya misalnya? Itu pertanyaannya gitu selalu. Itu rule yang saya pakai sendiri. Kalau misalnya saya punya mental block yang mengganggu saya mencapai goal saya 1 juta sales misalnya, maka saya akan mati-matian meremove mental block itu. Tapi kalau misalkan itu tidak mengganggu saya untuk mencapai goal tadi, maka saya biarin, kecuali saya nganggur. Misalnya, saya nggak pede kalau Anda suruh nyanyi. Yang saya nggak bisa nyanyi gitu, ya kan? Belajar nyanyi juga masih mikir-mikir gitu. Pengen sih, tapi kan bukan prioritas dan saya nggak bisa dan saya nggak pede untuk nyanyi. Apakah perlu diberesin? Jawabannya adalah belum sekarang karena belum prioritas buat saya untuk bisa nyanyi demi menghasilkan 1 juta sales. Nangkep cara berpikir saya? Nah, kalau misalkan harus nyanyi untuk menghasilkan 1 juta sales ya, saya akan hajar gitu. Saya akan bikinin itu semua. Gitu sih. Nangkap ya? Jadi cara berpikir saya urutannya ada prioritasnya kayak begitu. Nah, most people itu nggak punya urutan-urutan seperti ini. Sehingga ya dihajar aja semuanya. Tapi konten Kode ini yang tentang keluarga itu idamanku. Thank you. Yes, itu ada orang yang nanya,
Em, Emang kok enak banget sih bisa ngobrol sama anak kayak begitu. Saya tuh tiap pagi, siang, malam ya kayak begitu sebenarnya. Jadi itu yang di video itu benar-benar kayak aktivitas setiap hari saya itu kayak begitu. Cuma saking kadang-kadang ya belum bangun tidur, masih breakfast, masih berantakan semua ya nggak kita kamera gitu. Tapi somehow kadang-kadang ketika ngobrol pagi ya tanpa kamera itu tiba-tiba mikir, ini enaknya tadi bikin konten dong, ini kan bagus ya diskusi kita. Yaudah nanti siang kita syuting ulang ya ngomongin yang ini ya gitu. Jadi tiap hari itu ngomongnya ya kayak begitu itu. Coba satu hal yang mungkin Anda notice gak ya? Atau saya udah posting atau belum ya? Kalau Anda notice, coba ya di postingan saya. Nah, ini lihat ya. Yang postingan ini ya, yang ini ya. William, anak saya kedua, itu di depan saya. Oke? Jason itu di sebelah saya. Oke? Anda lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya, nah ini Anda lihat, ini William di depan saya, ini sama sih, syutingnya bareng sih. Ini William di depan saya. Yang sebelumnya, oh ini sudah juga. Ternyata sudah. Ini sudah juga. William di depan saya. Bentar. Ada lagi nggak ya? Nah ini, dulu kayak begini. Jason di depan saya. Oke, Jason di depan saya, William di sebelah saya. Dulu itu kayak gini. Every day itu harusnya kayak begini. Gitu. Oke. Enggak ada lagi. Ya, jadi Jason itu biasanya di depan saya, kemudian William itu di samping saya. Nah, cuman saya tuh ngomong sama anak saya. Kalian tukar tempat duduk. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk melatih kalian keluar dari zona nyaman. Kan yang biasa satu ngadep saya, lihat itu semua, lihat apa kolam renang dan sebagainya, yang satu cuma lihat tembok aja gitu. Jadi memang sampai segitunya, sampai tempat duduk aja kita rotate. Sampai sekarang itu bener-bener kayak, nah lo kalau belum disuruh pindah nggak pindah kan? Nah, berapa hari kita lihat habitmu berubah. Jadi kita ngajarin sampai gitu, sampai kayak butuh nyadar kan, butuh untuk diingatkan kan, untuk habit itu bisa berubah. Kalau enggak kita akan balik lagi ke habit lagi. Karena kita manusia adalah creatures of habit. Nah saya sampai ngelatih kayak begitu ke anak saya. Coba deh anak Anda yang punya anak ya di rumahnya ya, tempat duduknya Anda ubah. Latihan, nggak nyaman, tapi latihan. Anda lihat berapa hari dia bisa benar-benar pindah otomatis tanpa harus disuruh. Coba deh. Nah hal-hal kayak gitu tuh kita ajarkan ke keluarga. Jadi seru aja parentingnya kayak begitu gitu. Berarti mental block cukup pakai lesson 7? Yes. Self hypnosis diperlukan? Enggak, harusnya enggak sih. Gitu. Saya di bidang profesional pengen juga ke bisnis tapi merasa nggak ada ilmu. Lah, kalau itu kan gampang. Ambil ilmunya aja sebenarnya. Selesai. Ya kan? Ambil ilmunya aja. Saya mau tidur dengan BPMM terus beberapa saat terbangun saya lanjut. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena saya sebenarnya masih praktek koin 1000 tapi 2 kali nyoba masih belum berhasil. Let go. Kuncinya tadi kayak Bianca ya. Let go. Jadi jangan dipikirin, jangan berharap. Oke. BB yang buat larisin dagangan apa? Pakai yang penglaris. Namanya aja penglaris gitu. Oke guys, kita udah 1 jaman ya. Udah 1 jaman. Saya harus lanjut lagi ini. WA saya udah panjang lagi. Harus balesin tim saya. Tim saya masih kerja sampai malam hari ini. Karena kita lagi siap-siap untuk acara meet and greet tanggal 27. Ya jadi kalau Anda ada di Jakarta, kita ketemuan aja offline di situ, meet and greet, ada sesi panel diskusi, kemudian ada Q&A with me, kemudian makan malam. Kita makan malam sambil networking, jadi sambil jalan, sambil ngobrol, sambil makan malam gitu. Harusnya sih bakal seru banget gitu kan. Alright, so thank you so much. Semoga sehat-sehat semuanya. Have a good night ya teman-teman. Bye-bye.